Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah anakku sekalian, kita bertemu lagi. Kita masih melanjutkan bab pertama dulu, yaitu tentang pembagian tauhid. Sekarang alaqatu syirki wal bid'i wal ma'asi bitauhid. Hubungan antara syirik, bid'ah dan maksiat dalam bertauhid, ya. Yang pertama itu asyirkul akbar, yunafi tauhidu bil kulliyah fayukhriju sahibuhu min millatil Islam. Ya, menghilangkan tauhid secara menyeluruh dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Jadi di tauhid ini menjelaskan bahwasanya syirik akbar itu adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kekal selamanya selama dia tidak bertaubat. Syirkul asghar yunafi kamalit tauhidil wajib. Syirik kecil itu menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Tauhid yang wajib itu adalah tauhid uluhiyah, jadi mengesahkan Allah sebagai satu sembah-sembahan, ya. Ya, jadi hanya satu sembahan, tidak ada sembahan lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Al-bid'u tuqdahu fi tauhidi, yaitu celaan pada tauhid. Maksudnya apa? Jadi bid'ah itu mencela tauhid. Jadi pelaku bid'ah itu menganggap syariat itu tidak sempurna, ya. Jadi masih ada syariat yang lain yang belum disampaikan, maka disebut celaan terhadap tauhid. Jadi menganggap tauhid itu belum sempurna, jadi mereka melakukan bid'ah akhirnya. Ma'asi tankusu tauhidi, yaitu maksiat itu mengurangi tauhid. Maksudnya apa? Jadi ketika orang bertauhid kemudian dia melakukan maksiat, menunjukkan bahwasanya pemahaman pada tauhid itu masih kurang, sehingga dia akan mengurangi dari nilai tauhid tadi, ya. Jadi orang yang bertauhid kemudian beramal soleh itu makan masuk surga, tapi ketika dia bermaksiat, ini adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala. Apakah dia langsung surga atau dia ke neraka dulu? Ini ya yang dimaksud dengan orangnya tauhid. Maka dengan maksiat, maka seseorang akan menambah beban dosanya. Babusani tauhidul uluhiyati huwa aujabal wajibati wa huwal asasu li jami'il a'mali wa tituhu syirku wa huwa a'zamu muharramati wa bihadal babi ma yadullu ala dhalika minal kitabi was sunnah. Tauhid uluhiyah adalah kewajiban utama yang merupakan pondasi dari semua amal kebaikan. Kebalikan tauhid uluhiyah yaitu adalah kesyirikan. Jadi kebalikan dari tauhid uluhiyah adalah kesyirikan, yaitu dosa yang paling besar. Di bab ini ditunjukkan tauhid dan syirik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Inilah tujuan utama diciptakan manusia, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah semata, ya. Jadi diciptakan manusia dan jin ini adalah
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh pada manusia, justru manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yaitu untuk mengajak, untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut, ya. An-Nahl ayat 36, ya. Pada ayat ini menjelaskan bahwasanya diutusnya seorang rasul, yaitu untuk mengajak manusia, untuk berdakwah manusia, selain berdakwah pada diri sendiri, kepada manusia dan sekitarnya, untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, taghut itu adalah sembahan selain Allah, bisa berupa pohon, batu, atau yang lain-lain. Jadi taghut itu sembahan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat itu liya'budun ay yuwahidun, yaitu maksudnya itu mengesahkan Allah semata, ya. Jadi hanya satu sembahan, yaitu Allah SWT, tidak ada sekutu-sekutunya. Rasulan, rasulu man ukhiya ilahi bisyar'i wa amir wa umira bitabliki, ya. Yaitu orang yang diberi wahyu kepadanya dan diperintahkan, wa umiro bitabligi, dan diperintahkan untuk menyampaikan atau mendakwahkan. Jadi rasul itu ya diberi wahyu, tetapi juga disyariatkan untuk mengajarkan, ya. Taghut yaitu kullu ma tasawwasu bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Itu setiap apa-apa yang melampaui batas dari seorang hamba, min ba'budin, dari sesuatu yang disembah, au matbu'in yang sesuatu yang diikuti, au muta'in atau sesuatu yang ditaati. Jadi intinya apa? Taghut itu adalah sembahan selain Allah, baik itu sebuah benda atau pohon atau bahkan manusia. Jadi kalau manusia ada yang disembah, itu juga taghut. Batu juga disembah, jadi taghut. Jadi sesuatu yang selain Allah dan dianggap Allah, itu taghut, ya. Itu artinya. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi bab kedua. Lanjutkan lagi bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.